Dalam kitabnya Maqasidus Shaum, Sultanul Ulama, Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami mengatakan, paling tidak, ada 7 faedah puasa di bulan Ramadan yang satu sama lainnya saling terkait. Faedah yang dibicarakan di sini adalah soal pembangunan diri, baik dari sisi agama, pahala, maupun individu. Pertama, meninggikan derajat. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan pun dibelenggu. Imam Izzuddin memandang dibukanya pintu surga sebagai simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan, terutama yang diwajibkan. Tentang ditutupnya pintu neraka, Imam Izzuddin menganggapnya sebagai simbol untuk meminimalkan maksiat. Penggunaan kata sedikit ini menarik, seakan-akan Imam Izzuddin memahami betul manusia yang tidak mungkin sempurna dalam menghindari kesalahan. Manusia pasti membawa dosanya ketika menghadap Tuhannya di akhirat kelak, yang membedakan adalah kadarnya, banyak atau sedikit. Simbol berikutnya adalah dibelenggunya setan. Menurutnya, simbol ini adalah tanda terputusnya bisikan setan bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya, baik buruknya orang yang berpuasa tergantung pada dirinya sendiri. Karena itu, akan sangat tidak etis jika manusia dengan berbagai peluang kemuliaan derajat yang diberikan Allah, masih enggan berbuat baik dan malah berbuat jahat. Faedah kedua, penghapus dosa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pamrih kepada Allah merupakan bentuk penyerahan diri, pernyataan keimanan, dan menyatakan kelemahan di hadapannya. Berbeda halnya dengan pamrih antar sesama manusia yang seakan-akan menunjukkan ketidaktulusan. Sekaya dan semampu apapun manusia, dia tidak mungkin lepas dari persoalan hidup, sehingga meminta imbalan kepada mereka, sama saja dengan menambahi beban hidup mereka. Faedah ketiga, mengalahkan syahwat. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Faedah keempat, memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin As-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Karena sesungguhnya, orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang yang lapar. Merasakan penderitaan bisa mengarahkan manusia pada dua hal, menjadi egois dan menjadi dermawan. Dalam hal ini, puasa merupakan sarana pelebur kemungkinan pertama, menjadi egois. Orang yang berpuasa telah menyengajakan dirinya untuk melalui peleburan tersebut, dan melatih dirinya sendiri untuk menjadi lebih perasa. Faedah kelima, memperbanyak ketaatan. Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami memandang bahwa orang yang berpuasa, mengingatkan mereka pada lapar dan hausnya ahli neraka. Hal itu mendorong mereka memperbanyakkan ketaatan mereka kepada Allah, agar tidak sampai mengalami kejadian itu selama-lamanya di neraka. Keenam, bersyukur mengetahui kenikmatan tersembunyi. Ketika berpuasa, manusia menjadi tahu nikmat Allah kepadanya, berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur. Sebab, kenikmatan tidak diketahui kadar atau nilainya, tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu, terlebih dahulu. Faedah ketujuh, mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Dalam pandangan Imam Izzuddin, orang yang kenyang memiliki kecenderungan lebih untuk bermaksiat. Tapi di saat lapar dan haus, fokusnya lebih pada mencari makanan dan minuman, sehingga mengurangi keinginannya berbuat jahat. Mudahnya begini, puasa merupakan ibadah yang memiliki cakupan waktu yang cukup panjang, dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan demikian, puasa bisa menjadi pencegah efektif untuk manusia dari melakukan perbuatan jahat. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia teringat bahwa dirinya sedang berpuasa, atau puasanya telah mengingatkan dirinya agar tidak melakukannya. Jika dia tetap melakukannya, dia telah menghilangkan keberkahan puasanya sekaligus melanggar janjinya kepada Tuhan setelah mengikrarkan niatnya untuk berpuasa.
Itulah 7 faedah puasa menurut sultannya para ulama, Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari 7 faedah tersebut. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.